Bismillahirrahmanirrahim. Ini janji luar biasa ini dari Allah SWT. Dan dalam Al-Quran tidak kurang dari 226 ayat ya, dari 6.000 ayat sekian, itu yang menjanjikan semua orang yang bertakwa kepada Allah diberikan solusi dan jalan keluar. Bahkan puncaknya untuk masuk ke dalam surga itu memang harus menjadi orang yang bertakwa. Artinya patuh kepada Allah. Allah bilang halal dia nikmati, Allah bilang haram dia jauhi. Dia istiqomah di situ. Bahasan kita masalah itu. Kiat-kiat hijrah agar bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan. Dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 133, Allah sebutkan masalah yang masuk surga nanti di akhirat hanya orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Al-Imran surah nomor 3 ayat 133, dan berlumba-lumbalah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian. Udah, masa lalu yang dulu buruk sudah selesai, tutup sekarang. Mulai sisa umurmu dengan baik-baik, kata Allah. Berlumba-lumbalah pada pengampunan Tuhanmu, dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Berarti hanya dikasih untuk orang-orang yang bertakwa di sini. Jadi Bapak Ibu harus hapus dari benaknya, dari kamus pikirannya, bahwasanya orang kalau jadi orang baik berarti dia akan susah hidupnya, ya, dia akan dibenci orang, atau dia akan tidak dapat rezeki, tidak dapat pekerjaan. Enggak, itu enggak benar semua. Karena janji Allah pasti benar. Dan sebagai seorang muslim kita enggak boleh ragu. Makanya pernah ada sahabat datang ke masjid menemui Nabi SAW, lalu dia berkata begini, "Ya Rasulullah, kakak saya sakit perutnya." Kata Nabi SAW, "Berikan dia madu." Banyak si adik pulang ke rumah kasih makan madu kakaknya, dia balik lagi, "Ya Rasulullah, belum sembuh." Dia ingin segera sembuh. Rupanya dikasih madu, kakaknya masih menjerit-jerit kesakitan. Apa jawaban Nabi SAW? "Sesungguhnya Allah pasti benar dan perut kakakmu yang bohong." Apa maknanya? Gak mungkin Allah salah. Allah menjanjikan dalam surah An-Nahl, ya, surah tentang lebah, itu Allah sebutkan bahwasanya dari perut lebah itu keluar minuman, madu itu, yang akan jadi obat bagi manusia. Dan Nabi SAW mengatakan kesembuhan pasti, tidak ada keraguan dalam tiga hal. Yang pertama konsumsi madu, yang kedua bekam, keluarkan darah kotor dari tubuh, yang ketiga kai, menggunakan besi panas di tempat yang sakit, dikagetin lalu diangkat. Tapi Nabi bilang cuma saya melarang umatku menggunakan kai. Riwayat lain, jadikan dia pengobatan terakhir kalian. Tapi madu di sini sama bekam disebutkan. Yang kita ingin titik beratkan bagaimana Nabi SAW menanamkan keyakinan ke diri sahabat ini. Kalau belum sembuh sabar, ada prosesnya. Jangan langsung kau vonis, oh berarti madu nggak sembuhin. Loh kok bisa? Bagaimana bisa? Dan kita juga kalau sedang berobat, kita harus pahami dalam syariat kita bahwasanya orang berobat itu diikuti dengan keyakinan. Saya pernah temuin seorang dokter, atau sugestinya ya, dari Dammam di Saudi datang ke Indonesia. Dia ngobrol-ngobrol, dia ingin buka rumah sakit yang besar, dan rumah sakit ini maksud dia, ayo kita gratisin orang, apalah segala kegiatan sosial. Sambil kami ngobrol-ngobrol, sampailah kepada pengobatan. Dia bilang sebenarnya di dalam tubuh manusia itu sudah ada sistem antibodi yang sangat kuat. Kalau dokter faham, dia cuma tunggangi antibodi itu supaya bisa melawan penyakit. Dan itu yang paling kuat bukan konsumsi obat, tapi motivasi, gitu kan? Dia bilang sama pasiennya, Anda pasti sembuh. Yakin begini dan begitu, misalnya. Itu lebih kuat daripada minum obatnya sendiri. Karena dia akan berbesar hati untuk bisa semangat hidup lagi, seperti itulah. Dia bilang pernah kejadian, ada orang datang kepada saya di rumah sakit dia di Dammam. Dia bawa resep dokter dengan nama-nama dokter yang pernah dia berobat. Rupanya kata dokter ini yang sedang bicara sama saya lihat obat-obatnya bagus semua. Juga dokter-dokter yang disebut namanya dokter spesialis semua. Udah cukup gitu loh. Bahkan itu mungkin lebih pintar daripada saya. Cuma orang ini kayak penuh dengan was-was dalam dirinya. Dia bilang, apa yang Anda mau? Dia bilang, saya mau sembuh dok. Baik, kata dia. Dia cerita sama saya sendiri ya.
Dia bilang, saya masuk ke dalam, saya ambil suntik yang baru, saya isi dengan air putih biasa. Lalu kemudian saya keluar, saya bilang, saya akan suntik Anda. Kalau tidak sembuh dengan suntikan ini, Anda tidak akan sembuh selamanya. Dia bilang, saya suntik dia. 2 hari kemudian dia telepon saya, dok saya sudah sembuh. Ternyata ada was-was saja ini permasalahannya. Jadi sebenarnya kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bisa melakukan apa saja, ya, dan itu tidak perlu diragukan. Dan Allah membukakan banyak sekali pintu-pintu kebaikan bagi orang yang bertakwa. Saran saya saja, Bapak Ibu tonton ceramah kami di YouTube, judulnya Indahnya Menjadi Seorang Mukmin. Saya akan langsung sebutkan itu ada 17 manfaat menjadi orang-orang yang istiqamah ataupun jadi orang baik. Kata penulis, karena itulah periksalah diri Anda wahai saudaraku yang mulia, dan lihatlah keadaan Anda dan hubungannya dengan perbuatan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda termasuk orang yang bergembira dengan kemaksiatan, mencarinya dan berusaha mendapatkannya? Waspadalah, jangan sampai kelezatan syahwat melalaikan Anda dari pahitnya dosa, dan jangan sampai api hawa nafsu membakar atom keimanan dan kesolehan dalam hati Anda. Yang pertama Allah angkat dari hati seorang hamba yang melakukan kemaksiatan adalah kenikmatan ibadah itu. Begini maksudnya, kalau teman-teman hadir di sini bilang sama saya, Ustaz, saya kalau sholat susah sekali khusyuk, sering menghayal. Saya kalau mau zikir malas rasanya, baca Quran malas. Setiap kalau mau buat pahala, sholat malam lah dan sebagainya, malas, kayaknya sulit. Tapi kalau buat maksiat itu mudah. Apa yang sedang terjadi? Anda memang sedang diangkat sedang Allah angkat nikmat, ya, kenikmatan ibadah itu karena maksiat yang dibuka. Itu yang paling pertama Allah angkat. Jadi Allah nggak langsung butain matanya orang bermaksiat. Allah misalnya patahin kakinya, bisa saja Allah lakukan. Allah buat dia keluar, ditabrak, mati, bisa saja. Tapi Allah maha penyayang dengan hamba-hambanya, Allah berikan tahapan. Cuma tahap pertama ini berat sekali. Maksudnya adalah, kalau orang buat dosa, akan diangkat kenikmatan ibadah darinya. Jadinya tidak nikmat lagi ibadah itu. Padahal sebenarnya itu nikmat yang sangat besar. Bisanya kita sujud, mohon kepada Allah, menangis, kita baca Quran rasanya nggak mau berhenti. Kalau berdoa rasanya nggak mau menutup doanya, selalu ingin komunikasi sama Tuhannya. Itu mahal sekali, dan itu yang pertama hilang kalau orang buat maksiat. Kalau Bapak Ibu merasakan ini, maka perbanyak taubat kepada Allah SWT. Dan saya katakan itu hari, saya ingatkan kembali terapinya. Coba terapkan seminggu, kalau bagus sampai sebulan ke depan. Mulai hari ini coba terapi. Semua ketaatan yang Allah sudah perintahkan, nggak usah ditambah. Seperti misalnya Bapak Ibu biasa sholat 5 waktu wajib, oke? Sholat sunnah yang Bapak Ibu mampu lakukan. Coba lakukan misalnya zikir pagi petang, oke? Misalnya baca Quran 10 ayat per hari, atau jenguk orang sakit, bakti sama orang tua. Apa yang Bapak Ibu biasa kerjakan saja, dikerjakan. Tapi sisi yang lain, Bapak Ibu lebih tahu masing-masing dosa apa yang sedang Anda lakukan. Tutup kerannya. Jangan lakukan lagi dosa itu. Biarkan ketaatan ini terus naik, dan ini tertutup. Nanti di sini akan ada kehusyuannya. Akan muncul nanti perasaan nyaman sholat itu, nyaman baca Quran itu, dan seterusnya, karena dosanya sudah tertutup. Kalau ini masih dibuka dan masih berimbang, maka tidak ada kenikmatan ibadah, tidak ada kenikmatan juga berbuat dosa itu. Ya. Saya kasih contoh tuh hari kalau masih ingat. Kalau ada orang menggabungkan ini, misal dia mabuk, tapi dia juga jaga sholat. Dia mabuk jam 2 malam, jam 4 subuh azan subuh misalnya. Sambil mabuk, sambil nggak enak dia. Ini saya mau mabuk, tapi sebentar azan subuh. Jadi mabuknya nggak enak, karena dia mau gabung dua-duanya. Nggak bisa ketemu, seperti minyak sama air. Dia pakai jilbab atau pakai cadar, tapi masih mau pacaran misalnya. Atau laki-lakinya sudah mulai masuk masjid, sudah mulai baik, tapi pacaran. Dia serba salah. Mau gandengan nggak enak, mau jalan sama-sama nggak enak, ketakutan sana sini. Karena dia mau gabungin keduanya, nggak bisa ketemu ini. Bapak Ibu harus menjadi orang baik sekalian, supaya rasakan kenikmatannya ibadah itu. Atau jadi orang buruk sekalian, tapi ini bahaya, ujungnya neraka. Jangan berada di tengah-tengah. Karena banyak orang begitu. Ya apalah istilahnya, abu-abu atau yang. Tapi yang jelas teman-teman, kalau Anda masih membuka ini dan membuka ini, hilang kenikmatan dua-duanya. Kenikmatan ibadahnya nggak ada, kenikmatan dosanya juga nggak ada. Memang harus ditutup salah satunya. Kalau orang dia tidak mau ibadah sama sekali, pemabuk nggak mau ibadah, nggak pikirin sholat, nggak pikirin apa, dia mabuk sampai jatuh di pinggir jalan, dia nggak peduli kan?
Karena dia nikmati dosanya, tapi ini bahaya ke neraka. Atau orang dasarnya nikmati ibadahnya, dia tutup pintu maksiatnya. Kalau Bapak Ibu kerjakan ini, terus ibadah yang rutin saja, yang wajib-wajib misalnya, dosanya ditutup, nanti akan naik terus rate-nya, dosanya turun. Nanti lama-lama makin kental terasa keimanan itu. Sampai pada tingkat Bapak Ibu bisa jijik dengan dosa itu. Kok kenapa orang itu begitu ya? Kok kenapa dulu saya buat ya? Begitu nanti. Saya tanya sendiri beberapa jemaah saya yang sudah coba terapkan ini. Bagaimana perasaannya, akhi? Oh, saya bertanya-tanya, Ustaz, kenapa dulu saya buat itu ya? Kemana uang saya keluarin dulu begini dan begitu. Itu dulu ada kisahnya. Para sahabat begitu, seperti Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Ini dulu sama ayahnya Abu Jahal suka sekali perangi Islam. Abu Jahal Fir'aunnya umat ini, meninggal dalam keadaan kafir. Anaknya ini Ikrimah selalu ikut ayahnya. Pokoknya kalau mau nyerang Islam, nyumbang duit, dia nyumbang duit, nyumbang pasukan-pasukan, senjata perang, segala macam hal. Terakhir pembebasan kota Mekah, dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, Allah tanamkan iman dalam hatinya, maka dia melihat Al-Quran sambil dia baca, dia faham. Maka dia mengatakan, inilah perkataan Tuhanku yang aku lalaikan selama ini. Sambil dia nangis gitu. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, sebagai bukti keimanan saya, dan pembersihan terhadap kesalahan saya yang lalu, maksudnya supaya jangan ada bekasnya, maka saya akan berinfak di jalan Allah sebesar dulu saya infak untuk memerangi agama Allah ini. Maka dia menebus kesalahannya dulu dengan membayar infaknya. Misal dulu dia sering, naudzubillah, mudah-mudahan saya tidak, tapi ada orang sering traktir temannya di diskotik, perzinahan, hotel dia yang bayarin segala macam. Sekarang bentuk taubatnya dia harus bersihkan itu. Kira-kira supaya dia bisa rasakan kenikmatan imannya. Kira-kira dulu saya biasa bayarin orang berapa sih? Sedekahin sejumlah itu walaupun dicicil. Dengan niat membersihkan itu. Insya Allah akan hilang. Karena selama bekas ada, maka kita akan terus mengingat. Kenapa teman-teman ada yang pernah berbuat dosa, setahun kemudian terjerumus lagi? Karena dia nggak bersihkan bekasnya. Bekasnya masih ada. Sehingga bisa dipicu oleh syaitan. Salah satu ciri teman-teman tobat kita diterima oleh Allah SWT, kata sebagian ulama, adalah kita lupanya terhadap dosa itu. Misal contoh, orang pernah tonton, naudzubillah, film porno yang tidak benar, kemudian dia tonton. Terus dia tobat sekarang. Kalau kapan dia, satu waktu, ada pemicu untuk nonton lagi, kemudian dia lupa, dia tidak tahu ini cuplikan apa. Itu berarti dulu tobatnya sudah diterima, karena dia sudah lupakan, bekasnya pun hilang. Seperti itulah. Ini harus dilakukan. Mirip juga ini contoh yang lain ya. Kalau kita mau minta maaf sama orang. Minta maaf sama orang teman-teman tidak bisa dengan ucapan maaf saja. Coba hilangkan sesuatu pemicu yang membuat dia masih dendam sama kita. Contoh, kita pegang seember air. Niatnya mau dibuang air itu ya. Kita mau buang di depan rumah kita. Lewat seseorang. Kita tidak niat melempar air ke dia. Tapi lewat. Terus kita siram. Kena dia. Apa yang harus kita lakukan? Minta maaf. Cukup sampai situ? Bajunya basah. Masalahnya. Kalau kita cuma bilang, maafin saya ya, nggak cukup. Coba tawarin lebih jauh daripada itu. Ada bekas loh. Bajunya basah, saya gantiin baju lain ya. Kalau dia betul-betul sudah mengatakan, udah nggak apa-apa, saya sudah maafin, clear. Nggak ada masalah. Kita nggak akan ada beban itu. Contoh saja. Seperti itulah kurang lebih gambaran apa yang kita ingin titik beratkan ini.